welcome back to my channel Nita Syanturi. Tahu kalian hari ini aku mau cerita apa? Ini tentang hantu yang menakutkan dari Tanah Batak. Tapi kan sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share dulu channelku ini biar makin berkembang. Jika kita berbicara tentang sosok makhluk halus dapat membuat bulu kuduk kita berdiri dan menyebabkan rasa takut. Walaupun itu terjadi, kadang membuat kita semakin penasaran dan rasa ingin tahu. Bahkan saat ini banyak orang yang hendak mencari tahu tentang keberadaan makhluk halus. Seperti yang kita lihat, banyak channel-channel YouTube itu yang menghadirkan tentang keberadaan makhluk halus baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan ada juga beberapa siaran televisi itu juga menceritakan hal-hal mistik tentang keberadaan makhluk halus. Di setiap pelosok negeri di Indonesia ini tentu memiliki cerita-cerita yang ada di masyarakat setempat. Dari Sumatera Utara atau di Tanah Batak juga memiliki kisah hantu yang tidak kalah menyeramkan. Penasaran? Tetap ikuti cerita selanjutnya. Begu Ganjang. Begu Ganjang merupakan salah satu setan dari Tanah Batak. Makhluk ini dikatakan sebagai sosok gaib yang memiliki wujud yang sangat mengerikan. Mempunyai tubuh yang tinggi dan besar dan menyeramkan, serta memiliki rambut yang panjang. Wow, mendengar kayaknya aja kita udah ini ya. Konon katanya Begu Ganjang adalah hantu yang bisa disuruh-suruh untuk mencari kekayaan. Jika diterjemahkan secara sederhana, Begu memiliki makna roh atau hantu. Sementara adalah Ganjang, artinya Begu Ganjang adalah hantu panjang dan tinggi. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Begu Ganjang di zaman lampau sengaja dipelihara untuk membunuh, sehingga membuat ketakutan warga yang semakin menjadi-jadi terhadap setan ini. Makhluk halus ini selalu menempatkan diri di atas pohon yang tinggi. Jika seseorang bertemu dan melihatnya, akan jatuh sakit dan tak lama juga langsung is dead atau meninggal dunia. Kabarnya Begu Ganjang ini dipakai sebagai sosok yang menjaga perkebunan dan pertanian. Namun ada konsekuensi yang harus diterima oleh pemilik Begu Ganjang. Pasalnya, jika sudah berani untuk membuatnya sebagai penjaga, sang pemilik juga harus berani memberikan tumbal berupa nyawa. Tidak tanggung-tanggung nyawa manusia, bukan nyawa hewan. Meski kerap membuat orang resah akan adanya Begu Ganjang, hingga saat ini tidak seorang pun yang bisa membuktikan keberadaannya secara langsung. 2. Homang. Menurut cerita beberapa orang, Homang adalah makhluk yang bertubuh besar yang dapat berwujud seperti manusia. Kera dan kingkong dengan rambut yang panjang, mata yang besar dan merah, wajah yang seram, gigi yang tajam, dan hampir semua tubuhnya dipenuhi bulu-bulu. Bahkan suara manusia pun dapat ditirunya. Makhluk ini biasanya tinggal di pedalaman hutan-hutan yang ada di Tapanuli. Jika ada yang sedang berteriak memanggil nama seseorang di hutan, Homang ini akan memberikan jawaban kepada orang tersebut. Seram kali kan Cobalah kalau kalian pergi ke hutan. Kalian berada di hutan terus kalian memanggil teman kalian yang nyaut itu Homang. Semakin didekati suaranya akan semakin jauh sampai si korban terus mengikuti jejak suara tersebut sehingga akhirnya nyasar di hutan belantara. Itu makanya waktu zaman dulu itu sering kayak gitu ya kan. Kalau ada orang yang manggil-manggil nggak usah diikuti. Konon kan kalau kalian pernah dengar ada orang yang pergi ke hutan berburu, ada yang nggak bisa pulang, katanya itu disasarin sama Begu Homang ini karena mereka merasa dia mengikuti temannya padahal dia mengikuti Homang, sehingga dia nggak bisa lagi pulang bertemu dengan teman-temannya. Banyak kasus yang seperti itu dijumpain katanya. Meskipun makhluk ini dikenal sebagai pemakan tumbuhan dan daging, setan ini juga mampu membuat orang di sekitarnya merasa lupa diri, bingung dan tersesat, tidak tahu jalan pulang. Maka dari itu ketika seorang hilang di dalam hutan, warga Tapanuli biasanya menyebutnya dililihon Homang atau disesatkan Homang. Itu tergantung sama kita
kita percaya atau tidak ya kan, kenapa orang bisa pergi ke hutan terus tiba-tiba hilang ataupun dicari berhari-hari nggak bisa ketemu, terus tiba-tiba beberapa hari kemudian udah muncul di satu tempat yang kadang-kadang orang-orang yang mencari itu udah ada di situ gitu loh. Nah, itulah kita nggak ngerti, itu masih fenomena dan sebuah misteri sampai sekarang. Begu ture atau hantu penunggu tangga. Hantu ini termasuk yang sangat ditakuti di lingkungan masyarakat Karo. Hantu ini kerap menakut-nakuti warga dengan cara memegang kaki mereka saat hendak menakuti rumah panggung khas Karo. Wow, coba bayangin ketika kita naik ke rumah, tiba-tiba kaki kita dipegang seseorang kita yang nggak tahu siapa. Menurut katanya, menurut cerita, setelah berhasil membuat orang itu terjatuh, lantas makhluk itu seketika memperlihatkan wajahnya mirip kuntilanak sembari tertawa dan begitu keras. Coba nih kalian bayangin, kalian itu ketika naik tangga dipegang sama seorang, terus tiba-tiba ketika kalian terjatuh, tiba-tiba ada muncul wajah yang begitu seram gitu. Gimana coba, apa yang terjadi? Bisa-bisa kita kencing celana kali ya kan, atau mungkin tewas seketika. Kalian ada nggak yang pernah mengalami hal tersebut? Jika ada, komen di bawah. Keempat, Sigulapak. Satu lagi misteri yang ada di Tanah Batak adalah Sigulapak atau Begulapak. Menurut cerita, makhluk ini menyerupai kambing, yang juga menyebutnya seperti kuda. Berdiri di atas kedua kakinya dan suka meringkik tertawa ketika bertemu dengan manusia. Gimana itu ya? Makhluk ini kabarnya sangat usil, namun tidak bermaksud mencelakakan atau melukai manusia. Ia suka mengganggu, menggoda manusia yang berjalan sendirian, dan tiba-tiba muncul menyerangi, menghadang manusia yang berjalan. Ia suka menguntit orang dari belakang sambil mencolek-colek, menggelitik manusia yang diganggunya. Kemunculannya di malam hari, terutama saat bulan purnama di tempat yang sepi tetapi suka dilalui manusia. Kira-kira dari beberapa hantu, dari 4 hantu tersebut, hantu mana yang pernah kalian rasa, pernah kalian lihat, atau pernah kalian dengar ceritanya, atau mungkin pernah kalian sendiri mengalaminya? Jika ada yang pernah mengalaminya, komen di bawah ini dan share cerita kalian. Nah, itulah kan cerita-cerita misterius atau cerita-cerita hantu yang ada dari Sumatera Utara, khususnya di Tanah Batak. Soal kalian percaya atau tidak, itu tergantung sama kalian. Setiap daerah itu pasti memiliki nama-nama hantu yang telah dijuluki di setiap daerahnya. Jadi, kalian berasal dari mana? Coba sebutkan nama hantu-hantu yang ada di daerah kalian di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di cerita seram berikutnya.